Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Sukma Ladang Sajati. Setelah sekian lama kita tidak membahas konten-konten tasawuf, konten ngaji dan lain sebagainya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ada sedikit waktu untuk membahas sedikit ilmu agama, terutama dari dalam bidang tasawuf yang pernah saya pelajari gitu. Meskipun memang ilmu saya tidak banyak, tapi setidaknya dengan sedikit ilmu ini dapat membawa kebaikan untuk kita semuanya. Baik, konten ini saya buat berdasarkan beberapa statement, berdasarkan beberapa pengalaman saya di lingkungan pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga saya. Tidak dapat dipungkiri, saya bukan lahir atau saya tidak lahir di lingkungan orang-orang kaya. Saya tidak lahir di lingkungan orang-orang sukses, saya lahir di lingkungan orang biasa-biasa saja. Dan kawan-kawan saya pun tidak ada orang yang tajir, miliuner, nggak ada gitu. Semuanya standar. Nah, setelah saya bergaul dengan mereka, ya, maksiat saya sama seperti maksiatnya mereka. Ya, saya punya teman. Mungkin kawan-kawan yang di sini yang pernah datang ke Mabes Padepokan Sukma Ladang Sajati mungkin kenal dengan yang namanya Yuda ya. Yuda di sini tuh ada dua. Ada yang besar, orang Ciparai itu, ada yang Yuda orang Jelekong. Nah, Yuda yang orang Jelekong ini itu teman saya sejak SD. Di samping dari si Yuda ini, saya punya teman namanya Randi dan Junaidi. Nah, mereka berdua teman saya sejak SMA. Nah, mereka di beberapa usahanya, Yuda sempat berusaha bikin ternak kelinci, Randi sempat berjualan manekuin dari gipsum, bahkan Junaidi juga sempat berjualan makanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian maksiat saya sama seperti maksiat mereka, ibadah saya sama seperti ibadah mereka. Maksudnya ya standar lah. Oke, dulu saya senang berantem, saya senang minum zaman SMP, Yuda pun sama begitu. Saya senang bejibaku segala macam, senang ya preman lah, premanisme segala macam. Randi pun sama seperti itu gitu loh. Dan begitu saya tobat, sejak kelas 1 SMA saya benar-benar fokus menekuni bidang ilmu hikmah, ilmu gaib. Saya berhenti dari itu semua, dan jejak saya diikuti oleh Randi, jejak saya diikuti oleh Panji, jejak saya diikuti oleh Junaidi segala macam. Nah, begitu saya menekuni bidang ilmu hikmah, saya melihat saya menekuni bidang ilmu hikmah di ilmu kerejekian. Saya membuat banyak kasab, jualan kaos segala macam, termasuk mendirikan padepokan segala macam. Nah, usaha-usaha yang saya tekuni, usaha-usaha yang saya lakukan cenderung sukses. Maksud sukses ini bukan berarti tajir melimpah, enggak, tapi setidaknya ada progres, ada peningkatan gitu ya. Nah, berbeda dengan usaha yang dibikin oleh Junaidi, usaha yang dibikin oleh Randi dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian antara usaha saya dan usaha teman-teman saya berbeda, padahal amal kita sama gitu loh. Kita tidak lebih baik. Saya sama Anda itu sama-sama ya ibadahnya pas-pasan lah gitu loh. Tapi kok hasilnya beda? Apakah Allah lebih sayang saya atau Allah lebih membenci Anda gitu loh. Nah, timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Bagaimana bisa seorang dengan takaran dan kualitas ibadah yang sama, kualitas maksiatnya pun sama, tapi kok hasil di dalam penghidupannya berbeda? Bagaimana bisa seperti itu? Nah, dari itu mulai teman-teman saya berkata, mungkin ini takdir katanya. Mungkin takdirnya begini. Mungkin memang saya ditakdirkan untuk tidak sukses di bidang usaha. Mungkin saya hanya ditakdirkan menjadi seorang guru. Mungkin saya ditakdirkan hanya menjadi seorang pekerja dan lain sebagainya. Begitu kata-kata itu masuk ke dalam pikiran saya merasa ini tidak logis. Karena kenapa tidak logis? Kalau memang takdir berkata demikian ya, kalau memang takdir mengharuskan orang untuk tidak sukses, lalu kenapa banyak orang-orang kafir yang sukses gitu loh? Apakah takdir mereka di alam dunia lebih baik daripada umat Islam? Pertanyaannya kan begitu kalau ini urusan takdir gitu loh. Mungkin kiai-kiai mentah, saya sebutnya kiai-kiai mentah. Kenapa saya sebutnya kiai-kiai mentah? Karena saya paling benci dengan kiai, dengan ulama apapun yang memutuskan harapan umat ya. Umat yang sedang berusaha mencari uang, pengen sukses, lalu diiming-imingi akhirat. Sudah, dunia itu sementara, biarkan orang kafir kaya karena jatah kita di akhirat. Saya benci kiai-kiai seperti itu. Mau dia di organisasi manapun, saya tidak akan ngaji kepada orang itu. Karena kenapa? Dia berbicara seperti itu dalam posisi dia naik mobil,
dia naik Pajero, dia naik Fortuner, dia punya Alphard. Nah, tidak logis saat seorang muslim, seorang mukmin mencoba untuk sukses, justru dibuat pesimis dengan ungkapan kiai ini. Gitu loh. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik ya. Begitu teman-teman saya tidak sukses, lalu mereka berkata ini takdir saya, ini mungkin jalan saya, ini mungkin kehendak Allah agar saya begini dan lain sebagainya. Lalu itu saya muncul pertanyaan, kalau memang Allah menghendaki umat Islam untuk tidak sukses, ya, lalu kenapa orang-orang kafir banyak yang sukses gitu loh? Lalu kenapa orang-orang kafir banyak yang sukses? Orang kafir tidak menyembah Allah, bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, tapi kenapa mereka bisa sukses? Gitu loh. Dan ingat, orang Islam punya satu manusia paling kaya sepanjang sejarah. Jika orang kafir punya Fir'aun, kita punya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi paling kaya. Bahkan kekayaannya tidak bisa diwarisi oleh orang setelah dia. Ya Allah, anugerahkanlah kekayaan kepadaku yang tidak dimiliki oleh orang setelah aku. Itu doa Nabi Sulaiman. Di samping Nabi Sulaiman, kita punya raja yang terkenal di Afrika. Saya lupa lagi namanya siapa, cuman dia seorang muslim. Jadi dia ini naik haji dari Afrika ke Mekah. Setiap kampung yang dia temui, dia bangun masjid. Itu. Sahabat Nabi Utsman bin Affan, orang kaya. Kemudian Harun ar-Rasyid, orang kaya. Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, orang kaya gitu loh. Dan saya yakin orang-orang kaya ini tidak mengaji pada ulama, pada ustadz yang memutuskan harapan umat. Siapapun Anda, saya tidak akan belajar ke tempat Anda, bahkan saya mengharamkan kaki saya untuk menginjak majelis Anda jika memang Anda membuat statement-statement yang memutuskan harapan umat. Umat ingin sukses, umat ingin kaya, diputuskan dengan dalil-dalil akhirat bukan untuk apa? Akhirat bukan untuk orang kafir, akhirat itu untuk kita, makanya kita bersedih-sedih dulu di dunia. Betul, memang seperti itu. Memang betul seperti itu gitu loh. Akhirat untuk kita, tapi bukan berarti kita di dunia harus miskin. Maksud dalil itu apa? Maksudnya kita tidak boleh terlena terlalu lama di alam dunia karena tujuan kita akhirat. Itu maksudnya, bukan orang Islam harus miskin, bukan. Ada dalil yang mengatakan akhirat untuk umat Islam sedangkan dunia untuk orang kafir. Maksudnya apa? Kesenangan dunia semuanya dinikmati sampai mati itu untuk orang kafir. Tapi orang Islam, sekaya apapun Anda harus ingat ada akhirat. Jadi jangan dilimpaskan semua syahwat duniawi Anda di alam dunia. Enggak, jangan. Jangan Anda menzinahi banyak wanita, jangan Anda mencoba maksiat-maksiat yang terlihat indah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah berkata begini kepada kita. Ente itu kalau mau senang-senang jangan di dunia. Udah, di dunia itu tempatnya puasa, tempatnya menahan hawa nafsu. Nanti kesenangan untuk ente itu semuanya di akhirat. Maksudnya begitu, bukan berarti kita harus miskin, bukan. Itu, ya. Saya bersyukur kepada mursyid saya bersyukur kepada murabi saya yang telah membimbing akal dan batin saya sehingga tidak salah dalam memahami dalil-dalil agama. Nah, kita lanjut. Lalu, takdir itu seperti apa sih? Yang pertama yang harus Anda ingat, takdir itu bukan mainan, bukan dalil orang hidup. Ingat, takdir bukan mainan, bukan dalil orang hidup. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan takdirnya menjadi orang kaya. Dan kata-kata takdir Nabi Sulaiman menjadi nabi terkaya itu ada setelah Nabi Sulaiman meninggal. Nabi Ayub ditakdirkan jadi orang yang mendapat banyak ujian dari Allah. Kekurangan harta segala macam, tapi imannya kuat. Dan takdir Nabi Ayub bukan seorang yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, itu ada setelah Nabi Ayubnya meninggal. Garis besarnya, takdir Anda hanya bisa ditentukan saat Anda sudah meninggal. Saya sekarang berusaha lalu saya bangkrut. Saya tidak akan berkata ini takdir saya, bukan. Itu bukan takdir saya, ini belum tentu takdir saya. Karena saya masih punya umur. Saya masih punya waktu untuk merubah keadaan. Gitu loh. Saya punya waktu untuk merubah keadaan. Anda usaha ayam geprek misalkan bangkrut. Saat usaha Anda bangkrut itu bukan berarti takdir Anda menjadi orang miskin. Karena Anda masih punya banyak waktu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi saat Anda gagal hari ini itu bukan takdir Anda. Usaha lagi semaksimal mungkin, berdoanya dikuatkan, sholawatnya dikuatkan, ziarahnya dikuatkan, niscaya Allah akan merubah keadaan. Sedekahnya harus rajin, zakatnya jangan lupa, Allah akan merubah keadaan. Jadi jangan ngomong takdir kita menjadi orang miskin, jangan. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa selama kita masih hidup.
Saya tidak bisa berkata takdir Anda menjadi seorang ahli maksiat. Tidak. Karena ahli maksiat yang saya lihat hari ini, siapa tahu besok dia jadi wali. Karena orang miskin yang saya lihat hari ini, siapa tahu besok dia jadi orang kaya. Dan kalau misalkan setelah jadi orang kaya, kemudian dia sampai matinya menjadi orang kaya, berarti Allah takdirkan dia menjadi orang kaya. Gitu loh. Jadi selama kita masih hidup, belum tentu takdir kita seperti itu. Belum tentu takdir kita seperti itu. Masih ada waktu untuk berubah. Jika diibaratkan, saya ini dari perjalanan dari Bandung pengen ke Jakarta. Bandung ini adalah tanggal lahir saya dan Jakarta adalah tanggal kematian saya. Ini takdirnya sudah jelas. Allah sudah menentukan rezeki saya. Allah sudah menentukan jodoh saya, semuanya sudah jelas. Dari perjalanan Bandung ke Jakarta sudah jelas. Jadi jalan hidup saya sudah jelas. Allah sudah tentukan itu semua. Tapi Allah memberikan kita kehendak bebas. Maksudnya apa? Saat kita masuk ke jalan tol, takdir kita sudah digariskan oleh Allah sampai di Jakarta dalam keadaan seperti ini. Misalkan dalam keadaan, contohlah, mobilnya rusak misalkan. Kita ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Kita sampai ke Jakarta dalam keadaan mobilnya rusak. Ya, gitu. Nah, kita sampai ke Jakarta dalam keadaan mobilnya rusak, itu kenapa? Karena kita di jalannya kebut-kebutan. Makanya kita ditakdirkan oleh Allah sampai ke Jakarta dalam keadaan mobilnya rusak. Gitu. Nah, saat Anda masih di Bandung, Anda jangan pernah berpikir, oh mungkin takdir saya tidak akan sampai ke Jakarta. Mungkin mobil saya bakal mogok di jalan. Saya nggak bakal capek-capek ke Jakarta, toh paling juga nanti mogok di jalan. Kita jangan dulu ngomong seperti itu, karena kita tidak tahu nanti akan sampai ke Jakarta dalam kondisi seperti apa. Paham ya? Bandung ke Jakarta, jalan tol di Bandung dan jalan tol di Jakarta itu takdir kita dari hidup ke mati. Allah sudah mentakdirkan nanti kita sampai di Jakarta jam berapa dalam keadaan seperti apa. Tapi selama kita di Bandung, kita belum tahu. Kita nggak tahu kita sampai di Jakarta dalam kondisi seperti apa. Maka dari itu, Allah memberikan dalil kepada kita, apa? Dalilnya? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaan mereka sendiri. Paham ya? Jadi begini, Allah sudah takdirkan kita sampai di Jakarta, tapi perjalanan di Jakarta mau ngebut, mau ugal-ugalan, mau pelan-pelan, mau ke rest area dulu, itu Allah serahkan kepada kita. Ente, kata Allah begini ibaratnya, ente kalau mau sampai di Jakarta dalam keadaan selamat, di jalan jangan ngebut. Ente kalau pengen sampai di Jakarta dalam keadaan hancur, silakan ugal-ugalan. Begitupun hidup. Allah sudah menentukan hidup dan mati kita. Dari lahir sampai mati sudah jelas. Hitungannya, umurnya, rezekinya, jodohnya, semua sudah jelas. Allah memberikan cara-cara. Nih, ente kalau mau jadi kaya, sholawatnya yang banyak, sedekahnya yang benar, zakatnya yang benar. Allah kasih itu semua. Tinggal kita, mau nggak menekuni hal itu? Kalau kita pengen sampai di Jakarta dalam keadaan selamat, mau nggak kita menekuni hal itu? Menekuni step by step cara-cara yang Allah ajarkan kepada kita. Seperti, saya mau ke Jakarta. Allah berkata kepada saya, ente kalau mau sampai di Jakarta dalam keadaan selamat, ibarat ya, ini ibarat, jalannya pelan-pelan, nggak boleh ngebut, nggak boleh ugal-ugalan, nanti sampai di Jakarta dalam keadaan bahagia, selamat, sentosa. Begitupun hidup. Ente kalau mati pengen husnul khotimah, ente kalau mati pengen dalam keadaan bahagia, anak cucu ente dalam keadaan baik, dari sekarang ente harus begini, banyak ibadah, banyak ziarah, banyak sedekah, banyak berbuat baik, niscaya nanti ente mati dalam keadaan benar dan bahagia. Itu. Jadi untuk teman-teman yang memang sekarang dalam keadaan kondisi genting, jangan pernah berkata itu takdir Anda, karena Anda tidak akan tahu takdir Anda seperti apa sebelum Anda mati. Tetap berusaha, tetap berjuang semampunya, sekuat tenaga untuk merubah keadaan. Jangan menyerah pada takdir, karena Allah sendiri sudah ngasih tahu kepada kita, kalau ente gak mau berubah, ya gue gak bakal rubah. Kata Allah begitu, kalau kamu hambaku tidak mau merubah keadaan, maka aku sebagai Tuhanmu tidak akan merubah keadaanmu. Itu dalilnya. Jadi mulai dari sekarang, jangan sampai Anda mendengar ceramah-ceramah yang bisa memutuskan optimisme Anda, memutuskan semangat Anda. Mau Ustadz viral sekalipun, mau Imam Masjidil Haram, saya tidak akan mendengar ceramah-ceramah yang memutuskan harapan. Ada ceramah yang berkata,
Alam dunia bukan untuk kita, nggak apa-apa hidup di dunia, nggak apa-apa kita hidup di dunia, susah-susah, susah makan, susah minum, ya lu aja silahkan, saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Gitu loh. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, tapi harus sesuai dengan aturan. Nggak boleh riba, nggak boleh dolim, nggak boleh kikir, itu aturannya. Usaha boleh, tapi jangan sampai melanggar aturan. Dan seharusnya ulama-ulama, ustadz-ustadz zaman sekarang seharusnya memberi motivasi. Wahai orang-orang yang kurang mampu, berusaha, sholawatnya perbanyak, sedekahnya perbanyak, puasanya perbanyak, berdoanya perbanyak, perbanyak ziarah ke makam-makam wali, tabaruk kepada mereka. Harusnya seperti itu, bukan memutus harapan dengan kata-kata dunia bukan untuk kita. Jangan ya, jangan sampai pikiran Anda stuck di situ, karena di dalam ilmu metafisik juga saya mempelajari itu. Saat kita meyakini suatu dalil, otak kita akan shut down. Begitu kita, ya sudahlah, kita mah nggak perlu kaya-kaya amat, stop. Otak kita berhenti bekerja, pikiran kita berhenti memprogram ide-ide kreatif untuk mendapatkan uang. Akan stop, akan shut down. Detik itu juga saat kita mempercayai kata-kata yang mana kata-kata tersebut membuat kita, sudahlah nggak perlu begini, sudahlah nggak perlu begitu, akan stuck di situ dan kita tidak akan berkembang. Begitu kita mendengar ceramah dunia bukan untuk kita, lalu kita berpikir, ya sudah, nggak perlu kaya-kaya amat, yang penting berkah. Kalau nggak percaya silahkan buktikan kata-kata saya. Begitu mendengar ceramah tersebut, begitu meyakini ceramah tersebut, lalu kita berhenti berusaha, lalu kita beranggapan bahwa ini saja sudah cukup, maka tidak akan ada perkembangan di dalam hidup Anda. Semoga video ini membantu bagi para pejuang rupiah, para pejuang nafkah yang saat ini berada di dalam PPKM, berhenti bergantung pada pemerintah, berhenti bergantung kepada ustadz-ustadz yang udahlah, nanti nggak perlu kaya-kaya, berhenti bergantung pada orang itu semua. Survive. Anda berjuang, jangan bergantung pada pemerintah, karena pemerintah tidak akan bertanggung jawab terhadap anak-anak Anda yang kelaparan. Jangan bergantung pada ustadz-ustadz itu. Sebanyak apapun mereka ceramah, sampai mulut berbusa, mereka tidak akan ngasih keluarga Anda makan. Oke? Sekian dari saya. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.